secara kasat mata saya melihat betapa besar antusiasme masyarakat bertemu dengan beliau, dan saya lihat di balik itu ada harapan besar bahwa Pak Prabowo diharapkan untuk menjadi pemimpin mereka, dan saya hakul yakin ya Pilpres yang akan datang Pak Prabowo akan menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Sebenarnya antara Pak Prabowo dengan Gus Dur itu dekat bukan beliau berdua, sudah dekat sejak orang tuanya, kakeknya. Gus Dur kecil waktu itu sering main sepak bola terus makan di rumahnya eyangnya Pak Prabowo. Menjelang eyangnya Pak Prabowo itu, eyang putrinya Pak Prabowo meninggal, itu yang mentalkin itu Bu Nyai Solihah, ibunya Gus Dur. Bahkan wasiatnya yang memandikan jenazah beliau juga ibunya Gus Dur. Jadi dekat dari dulu gitu loh, sehingga mungkin ya Gus Dur kemudian dengan Pak Prabowo dianggap sudah ada riwayatnya sebelumnya. Mungkin Mas Mujib selama ini anak-anak muda itu belum menemukan partai politik yang cocok lah gitulah. Dan Gerindra bisa tidak menjadi salah satu saluran politik untuk mengakomodasi suara aspirasi. Gerindra menyiapkan diri. Hai Tribuners, bertemu lagi dengan saya Mujib Anwar, manajer editor sekaligus penanggung jawab Tribun Jatim. Kali ini saya bertemu dengan tokoh Jawa Timur ini, tokoh muda Jawa Timur, terkenal ini kan seperti itu. Beliau sudah malang melintang lama di dunia politik. Kita akan kenalkan Bapak Anwar Sadat, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Nah, beliau ini akrab disapa Gus Sadat. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah. Nah, ini kita sangat bersyukur, terima kasih karena di sela kesibukan Gus Sadat yang luar biasa kan seperti itu, sudah terjadwal menit demi menitnya menyempatkan diri untuk bisa kita wawancarai terkait ini menyambut pesta demokrasi tahun 2024, yaitu pemilu serentak. Gus, ini kan pemilu 2024 ini kan menarik karena ini untuk pertama kalinya ya bangsa kita menggelar pemilu serentak. Pilpres dan Pileg digelar bulan Februari 2024. Lalu pilkada serentak, pemilihan bupati wali kota dan pilgub digelar bulan Novembernya 2024. Nah, tentu ini memerlukan konsentrasi, energi, biaya, effort yang lebih ya dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya kan seperti itu. Nah, apa ya strategi dari Partai Gerindra Jawa Timur untuk menghadapi gawe politik 5 tahunan ini ya, agar tentunya memperoleh hasil yang maksimal ya, kan seperti itu, baik untuk level Pileg dan Pilpres maupun di pilkada serentak. Monggo Gus. Ya, saya kira begini, setiap kali pemilu kita ini selalu punya pengalaman baru. Entah kita atau misalnya sebagai legislator atau politikus sudah berpengalaman dari pemilu ke pemilu, tetapi setiap pemilu itu pasti ada nuansa baru, ada effort baru ya, yang orang nggak bisa menjadikan ukuran pada pemilu sebelumnya ya, sebagai suatu acuan untuk hasil pemilu
yang akan datang. Karena itu maka Partai Gerindra sejak pertama kali kita dikukuhkan menjadi pengurus, kita lakukan konsolidasi, ya. Dan kalau Mas Mujib nanya strateginya apa, nggak mungkin lah kita ngomong soal strategi di sini. Itu rahasia dapur ya, rahasia dapur itu ya. Misalnya yang dilakukan oleh Partai Gerindra, ya kita ini boleh dikatakan textbook thinking, ya. Kita kembali kepada fungsi partai politik, bahwa partai politik itu punya fungsi sesuai dengan undang-undang partai politik ada 6 kan. Ya. Fungsi pendidikan politik, fungsi rekrutmen pemimpin politik, menurut saya kaderisasi ya kita lakukan. Bahkan hari-hari ini ketika sedang sibuk menyusun daftar calon anggota DPRD, ya kita sudah siapkan jauh-jauh hari, ya sebelum masa itu sudah tiba kita siapkan. Kenapa? Karena memang fitrahnya partai politik itu memang harus menyiapkan kader. Siapapun yang memiliki passion, ya, untuk menjadi pemimpin di masa datang, mikotnya itu kan, gitu kan, ya. Mikotnya atau ya stepping stone-nya kan memang harus mulai dari partai politik, gitu. Karena itu ini bersambut. Partai politik memang secara fitrah punya fungsi melakukan pendidikan politik, menyiapkan kader-kader yang nantinya akan menjadi pemimpin. Sisi lain juga ada tokoh-tokoh, ya, terutama di daerah. Saya kira begini, di era sekarang banyak muncul ketokohan yang berangkat dari bawah. Betul. Pemimpin yang lahir dari bawah, ya. Lokal hero lah kita sebutnya, ya. Itu, ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang justru tokoh-tokoh yang berasal dari bawah itu, ya, yang lahir dari dia menjadi tokoh di desa, di kecamatan, kepala desa, atau tokoh agama, atau tokoh inspirator anak-anak muda, itu partai politik sebenarnya punya tugas yang agak mudah, tinggal memantau, seperti pencari bakat lah. Kita wadahi, lalu kita lakukan pelatihan-pelatihan kader, kita samakan pandangan-pandangan politiknya, dan dari situlah kita punya bakat-bakat, ya, calon-calon politikus yang kita harapkan bisa menjadi kader kita yang begitu tiba saatnya mereka tampil sebagai pemimpin. Artinya Gerindra ini jauh lebih siap, ya, sekarang, ya, yang di usianya yang mau menyongsong usia ke 15 tahun, ya, kan? Jauh lebih siap, ya. Akil balik, ya. Ya, akil balik, ya, seperti itu, ya. Insya Allah kita lebih siap, ya. Saya katakan tadi itu textbook. Sebenarnya kan gini, esensinya pemilu itu kan suatu orang begini, orang mengibaratkan sebenarnya, kalau kita kembali kepada teks kita ini, Gerindra ini kan sering kita sowan kepada kiai-kiai, tokoh-tokoh masyarakat, sering kami mendapatkan pandangan-pandangan, pikiran-pikiran bahwa politik itu adalah alat perjuangan. Bahkan tidak jarang beliau-beliau itu memberikan suatu konsep bahwa politik itu ibaratnya suatu peperangan, pertempuran. Mungkin pertempuran secara fisik mungkin tidak ada dalam konteks negara kita, ya. Tetapi pertempuran dalam bentuk yang lain, gitu kan. Pertempuran untuk bertempur gagasan, ya. Bertempur untuk merebut hati rakyat supaya kita mendapatkan kepercayaan dari rakyat, kemudian pandangan-pandangan kita, visi kita untuk memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa itu bisa terlaksana dengan baik. Jalannya adalah politik. Karena itu beliau pernah ada salah satu kiai menyampaikan bahwa Asia satu badalul harbi, bahwa politik itu gantinya perang. Jika dalam negara dalam kondisi aman, ya. Iya. Karena itu, ya, kita siapkan. Nah, layaknya satu pertempuran politik, maka yang kita siapkan adalah seberapa besar pasukan yang kita punya, kader-kader yang kita punya, simpatisan, relawan. Itulah yang menjadi fokus kita selama ini kita siapkan.
Nah mungkin dong kita ini masuk peperangan politik tapi ditanya mana pasukan. Ada tapi bukan pasukan, follower. Kalau follower nggak bisa diajak perang kan gitu. Iya. Termasuk ya kan pasukan kan banyak ya Gus. Tidak hanya pasukan di dunia nyata yang itu kader ya. Iya. Tapi juga ya sekarang ini kan eranya kan era teknologi, itu kan pasukan dunia maya kan juga harus disiapkan kan. Ya karena memang kampanye digital kan juga sekarang boleh dikata sudah mengganti posisi posisi kampanye secara apa namanya ya, secara offline. Kenapa? Karena era sekarang ya kalau kita lihat data kan pengguna Facebook, pengguna apa namanya Instagram, bahkan TikTok itu udah melebihi atau di kisaran sekitar 100-an juta kan. Artinya kan hampir separuh pemilih kita itu orang-orang yang sadar medsos. Karena itu kampanye digital jadi penting. Karena itu ketika Mas Mujib mau ke sini, saya tunggu-tunggu memang. Terima kasih loh Pak. Sudah ditunggu-tunggu ini. Gus Adat, kalau 2024 itu pilkada serentak, tapi kita agak mundur ya. Sebelumnya di tahun 2020 itu kan ini ya digelar pilkada serentak di Jawa Timur. Ada 19 kabupaten kota ya yang menggelar pilkada itu. Nah, paling tidak ini bisa jadi tolak ukur paling gres ya untuk yang Jawa Timur ya, dalam rangka menyongsong pilkada serentak yang 2024. Nah, dari 19 kabupaten kota itu kan dari calon yang diusung Gerindra itu kan ada 12 kepala daerah yang menang, calon yang diusung kan seperti itu. Artinya ini sama dengan ya 63% yang seperti itu. Nah, untuk ini peluang di pilkada serentak 2024 nanti seperti apa Gus? Ya, silakan. Kalau saya melihatnya ya konfigurasi politik pilkada 2020 dengan 2024 itu punya irisannya sama tidak ya? Punya perbedaan. Oh, ya, di samping karena terkait juga dengan politik nasional, itu kan masa-masa setelah Pilpres kita nggak tahu. Tapi berharap presiden yang akan datang Pak Prabowo kan gitu. Nah, itu kan ini kan akan menaikkan moral dari para kader untuk dalam pilkada. Mungkin banyak di antara teman-teman kita, kader-kader kita yang punya keinginan dan harapan besar untuk siap dicalonkan menjadi kepala daerah. Karena terus terang meskipun kita dalam pilkada 2020 itu secara kuantitas jumlah dukungan yang kita berikan itu termasuk tertinggi loh dibandingkan dengan yang lain-lain. Tetapi tertinggi waktu itu. Dari 19 kan laporan saya itu 14. Ya, karena saya waktu itu punya catatan berdasarkan laporan dari teman-teman Gresik dan Sidoarjo itu menang gitu. Ternyata kalahnya kan tipis. Target optimisnya 14. Target optimis sekali kan itu 0, di Sidoarjo itu malah 0, Gresik juga sekitar 1%, nggak nyampe. Ya, apa boleh buat, itu harus kita terima. Nah, memang 12 pilkada yang kita usung calonnya menang, tetapi tidak banyak kader dari kita. Maksudnya kader asli ya? Kader asli, kader yang memang dilahirkan dari rahim Partai Gerindra itu memang tidak banyak. Itu juga, menurut saya itu juga PR tersendiri. Ke depan kita lebih siap mungkin ya setelah berusia 15 tahun. Waktu itu kan usia kita baru sekitar 12 tahun ya. 11 atau 12 tahun ya, yang akan datang di usia ke-16 tahun kita lebih siap ya, karena sudah ada legislator yang sudah terpilih 3 kali ya kan. Sekarang ini kan ada yang 2009, 2014, 2019 ya, 2024 ada yang sudah berpengalaman di legislator 3 kali di Gerindra. Saya kira sudah cukup pengalaman di legislatif. Sudah saatnya ditugaskan untuk ya betul. Termasuk Gus Adat kan ini yang sudah 4 periode ya Gus ya. Ya
4 periode berpengalaman di legislatif ini, berarti Gus Dadat juga sudah saatnya untuk ke panggung eksekutif ini, artinya maju Pilgub Jatim 2024. Bagi Partai Gerindra itu kan partai kader. Ya. Artinya dalam konstitusi partai kita bahwa misalnya kita mengadakan muscap atau musda, itu mungkin partai lain itu kan yang menjadi voters itu kan pengurus. Ya. Tetapi kalau Partai Gerindra kader ya. Nah, ada jenjang kader Manggala itu yang tertinggi itu Pak Prabowo itu, ya. Lalu di level berikutnya jajaran pengurus DPP itu kader utama, ada kader madya, kader muda, sampai kader penggerak tingkat yang paling bawah. Nah, pada level tertentu itu nanti misalnya musda itu kader pada level tertentu yang bisa punya hak pilih. Nah, jadi pada dasarnya seluruh pengurus Partai Gerindra adalah kader. Penugasannya bergantung kepada Ketua Dewan Pembina. Ditugaskan jadi legislator, ya kita harus sami'na wa ta'na. Ditugaskan jadi bupati, gubernur, ya kita sami'na wa ta'na gitu. Misalnya penugasannya itu, atau dalam bahasa militer tour of duty. Yang jelas tugas saya sebagai Ketua DPD, saya menyiapkan kader-kader, penugasannya itu bergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Setiap kader Partai Gerindra itu siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, wajib, dalam situasi apapun. Wajib. Mantap. Gus, ini kan Gerindra ini kan salah satu partai politik yang cukup fenomenal di Indonesia, kan seperti itu. Lahir tahun 2008 kan seperti itu, setahun berikutnya langsung ikut pemilu dan menjadi partai masuk 5 besar ya waktu itu, 6 atau 7 besar ya kan seperti itu di pemilu 2009. Nah, tapi 4%. Setelah 5 tahun berikutnya di pemilu 2014 kan langsung naik, luar biasa kan suaranya kan seperti itu. Pun demikian apalagi tahun 2019 kemarin ya, Partai Gerindra ini kalau nasional, secara nasional kan suaranya kan nomor 2. Tapi kalau kursi kan kalah dengan saudara tuanya kan. Partai Golkar kan jadi kursi kan. Nah, khusus Jawa Timur ini juga menarik, Gus. Kan seperti itu. Suaranya selalu meningkat kan seperti itu. Dari 2009, 2014, terakhir di 2019 Gerindra di DPRD Jawa Timur itu kan pemenang ketiga. Grafiknya naik terus. Nomor 3. Grafiknya ini kan naik terus kan seperti itu. Nah, bagaimana ini untuk proyeksi 2024? Apakah Partai Gerindra sudah mencanangkan diri bahwa harus merebut kemenangan di Jawa Timur atau jadi runner up atau seperti apa, Mas? Pemilu 2024 ini kan sebenarnya kalau kita ikuti banyak kajian-kajian review, ini pemilu yang untuk pertama kali jumlah pemilih milenial dan Gen Z itu kan lebih besar, bahkan 50% lebih, mendekati 60%. Ini saya rasa di tengah-tengah suasana ada perubahan kultur politik bahwa pilihan itu sudah lebih bersifat personal dan karena pertimbangan yang rasional. Rasionalitasnya itu dibangun tidak dalam waktu yang pendek, tapi dalam waktu yang lama. Artinya ketika ditanya apakah Anda sudah mantap untuk memilih kandidat yang akan Anda pilih, 85% mengatakan sudah mantap, udah nggak berubah lagi. Artinya kan pilihan itu kan karena proses, bukan karena pertimbangan yang pragmatis, simpel, singkat, hanya karena uang sekian. Ini kenapa? Karena tentu bagi kalangan milenial bagi Gen Z, mereka mungkin mereka membaca lebih banyak daripada generasi sebelumnya, sehingga itu jadi pelajaran. Mungkin mereka belajar dari pengalaman pemilu di negara-negara lain bahwa media sosial itu bisa menggerakkan para pemilih, membangun solidaritas di antara para voters. Jadi itu semuanya menurut saya
adalah tantangan kita ke depan. Nah, bagi Partai Gerindra, ya kalau kita tidak ingin ketinggalan, ya harus aware, harus beradaptasi ya dengan perubahan kultur politik itu. Dan alhamdulillah banyak anak-anak muda yang kita percaya ya, di partai ini pada posisi-posisi yang penting. Anak-anak yang usianya di bawah 40 tahun atau baru menginjak 40 tahunan, kita beri posisi-posisi yang strategis di partai. Misalnya sekretaris DPD, bendahara DPD, OKK, itu semuanya generasi yang lahir 80-an. Sehingga harapannya mereka bisa lebih in touch ya dengan generasi milenial, dengan Gen Z, karena mungkin mereka melihat prototipe bahwa ternyata anak-anak muda itu kalau mereka diberi peran, mereka bisa menjalankannya. Nah, ini kalau bahasa agama itu lisanul hal. Gitu kan ya? Iya. Lisanul hal kan prakteknya. Afsahu min lisanil maqal, gitu kan ya. Praktek itu lebih fasih daripada omongan kan gitu kan. Kita tunjukkan. Kemudian juga ada sayap-sayap organisasi anak-anak muda yang mereka memainkan peran yang signifikan ya, berkomunikasi dengan para pemilih pemula, membangun kesadaran baru bahwa wajah politik nasional ke depan itu harus lebih baik daripada wajah politik di masa yang lalu gitu kan. Apalagi kalau kita berkelana pada masa-masa awal pembentukan negara ini. Itu kan perdebatan di antara founding fathers itu kan begitu bernas begitu berkualitas, bersama dengan orang-orang yang penuh integritas gitu kan, dan elegan. Tidak ada tidak ada benturan. Meskipun benturan ideologinya sangat kuat, keras, disampaikan dalam bahasa yang penuh dengan sopan santunan yang khas Indonesia. Itulah menurut saya harus menjadi tipikal ya politik Indonesia yang akan datang, dengan resources yang mungkin lebih baik dari sekarang. Gus, tadi ada poin yang menarik, Gus. Artinya ketika segmen pemilih di pemilu 2024 ini kan lebih dari 55% kan generasi milenial, kan generasi Z, kan seperti itu. Nah, Partai Gerindra kan juga sudah menyadari hal itu, bahwa itu penting untuk dilakukan strategi agar bisa menarik bagi kalangan pemilih rasional yang lebih dari 55% tersebut. Ini berarti sudah dimulai lama ya Gus ya, untuk untuk bisa mendulang suara maksimal dari para pemilih rasional yang generasi milenial dan Z tersebut. Seperti apa Gus yang paling tidak gambarannya kita oleh Gerindra? Kita mendeliver bahwa politik itu pada akhirnya kan butuh partisipasi. Kita tinggalkan politik mobilisasi. Artinya kita bukan lagi dongdeng ya, bukan mengajak mereka atau memobilisasi mereka untuk aktif di politik, tapi mereka membangun satu kesadaran bahwa politiklah yang bisa mengubah nasibmu, gitu kan? Bahwa kamu harus terjun ke politik karena politiklah yang diberi kewenangan oleh konstitusi kita untuk membuat policy, berbagai macam policy, kebijakan sampai pada level perundang-undangan yang ujungnya adalah kemaslahatan, kesejahteraan buat bangsa kita. Dan itu harus ambil peran, seperti peran anak-anak muda di awal-awal kemerdekaan dulu. Kalau pemuda Soekarni tidak menculik Bung Karno waktu itu, betul. mungkin tidak merdeka tahun 45, mungkin itu. Artinya harus butuh keberanian. Kalau pemuda Sultan Syahrir itu tidak menginspirasi anak-anak muda untuk mengambil tindakan. Menurut saya kita butuh anak-anak muda yang progresif dan bagi saya melihat anak-anak muda terjun ke dunia politik itu seperti mengambil peran mereka,
mereka pernah punya peran penting pada masa-masa awal kemerdekaan. Saya pernah baca sejarah. Ada Malik itu menjadi wakil ketua namanya Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Cikal bakal DPR lah kira-kira. Di usia 28 tahun. Yai Wahid Hasyim ketika masuk BPUPKI juga masih usia sangat muda. Sekali, ya. Bung Sahrir ketika menjadi Perdana Menteri itu di usia 30-an. Ya. Perdana Menteri loh, Prime Minister. Menurut saya anak-anak muda pernah punya peran penting di masa itu. Jenderal besar kita Iya, ketika memimpin perang gerilya kan juga masih sangat muda. 28 loh kan. Ya. Menurut saya ini yang mesti dibangun ya, kesadaran ini bahwa anak-anak muda tidak bisa hanya melihat saja. Ya. Mereka harus mengambil peran, harus terjun, terlibat. Dan Partai Gerindra menyiapkan tempat untuk mereka. Memberikan panggung buat mereka. Silakan gunakan Partai Gerindra ini untuk sebagai tempat mereka berperan ya, dengan seluruh gagasan, tentu dengan adaptasi karena kita harus berdamai dengan keadaan gitu kan. Harus berdamai dengan zaman ya, mungkin ya zaman anak muda di masa itu dengan anak muda di zaman sekarang mungkin berbeda aksentuasinya, tapi menurut saya dengan memberikan peran yang besar kepada anak-anak muda, saya yakin mereka akan kembali mengambil perannya, tidak lagi menjadi generasi rebahan. Gadgetnya digunakan untuk mengubah banyak hal, dan saya sangat yakin. Saya yakin kenapa? Meskipun banyak survei mengatakan bahwa anak-anak muda itu apolitis, ya, tetapi mereka tidak antipati pada politik. Mereka dengan kemampuan yang mereka miliki, karena kan anak-anak muda era sekarang itu kan mereka lebih punya consciousness, ya. Dia juga punya rasa ingin tahu yang tinggi. Betul. Keponya tinggi. Kalau bahasa gaulnya sekarang keponya tinggi. Keponya tinggi ya. Dia punya kemampuan berkomunikasi lebih baik dari generasi kita. Betul. Ya kan? Harus disadari loh. Ya. Lalu mereka itu punya kemampuan satu lagi, kolaboratif. Ya. Dia mudah membangun kolaborasi dengan sesama anak-anak muda untuk aksi-aksi sosial. Misalnya nih, Semeru, aksi sosial buat Semeru. Mereka bikin platform misalnya aplikasi untuk sumbangan-sumbangan donatur. Mereka punya dasar-dasar untuk membangun suatu kolaborasi dengan elemen yang lain. Itu kan dasar-dasar politik. Tinggal mereka diarahkan. Mungkin Mas Mujib selama ini anak-anak muda itu belum menemukan partai politik yang cocok lah gitulah. Dan Gerindra bisa tidak menjadi salah satu saluran politik untuk mengakomodasi suara aspirasi. Gerindra menyiapkan diri hero anak muda itu untuk menjadi partainya anak-anak muda. Dengan pilihan itu Gus, khusus yang 2024 tadi, gimana Gerindra yakin ya nanti bisa paling tidak kalau di Jawa Timur menjadi runner up lah kan, naik kan, ini kan grafiknya kan naik terus ini kan, seperti itu dari pemilu ke pemilu berikutnya. Bahkan kalau di nasional bisa tidak nanti menjadi pemenang pemilu kalau Insyaallah. Gus Sadat melihatnya seperti apa? Optimis? Kalau sekarang di tingkat nasional kita ini bersaing dengan PD Perjuangan. Di Jawa Timur kita bersaing dengan PKB PD Perjuangan dan PKB. Tapi kita optimis lah ya, karena banyak orang, ini orang loh ya, bukan saya mengatakan, banyak orang mengatakan Partai Gerindra ini punya kelebihan, ya bisa tampil sebagai nasionalis, karena itu fitrahnya, jati dirinya, partai nasionalis. Tapi melihat komposisi kepengurusan DPD Jawa Timur ini yang banyak nahdiyinnya, saya pernah secara guyon itu sampaikan kepada Pak Prabowo, kita itu punya 15 anggota DPRD di Indrapura. Satu orang itu non Muslim, kemudian 3 orang itu kader Muhammadiyah, 11 orang itu kader NU. Ya memang karena ini Jawa Timur ya, mungkin saya kira kan populasi, komposisi penduduk dan kecenderungan ideologi itu mewarnai juga, bukan hanya di Partai Gerindra saja, itu juga partai-partai yang lain. Tapi faktanya
11 orang anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Gerindra itu adalah kader NU. Betul ya. Itu menegaskan ya. Gus, ini menarik ya. Hasil survei terbaru ya di bulan Januari ini, Januari 2023, survei LSI ya, Lembaga Survei Indonesia itu kan menempatkan nama Pak Prabowo Subianto ya, Ketua Umum Partai Gerindra ya, itu berada di posisi nomor 2 ya sebagai calon presiden 2024 yang elektabilitasnya tertinggi nomor 2 kan seperti itu. Nah, ini kan Pak Prabowo ini kan dari ketika partai sejak didirikan 2009, 2014, 2019 kan selalu tampil Nyapres lah. Nyapres kan, selalu nyapres kan seperti itu. Sekali nyawapres. Nah, sekali nyawapres yang di 2009 ya. Kan 2014, 2019 kan capres kan seperti itu. Nah, apa ini menguntungkan bagi Partai Gerindra kan ya, baik dalam pemilu legislatif terutama yang terdekat kan seperti itu, dan bagaimana ini nanti seberapa besar sih efek atau dampak nyapresnya lagi Pak Prabowo Subianto yang ketiga kalinya? Ya, kalau secara teori kan banyak pengamat mengatakan efek ekor jas itu, kotel efek itu. Menurut saya itu juga kami dirasakan oleh Partai Gerindra, karena itu tagline kita itu bukan Gerindra menang Prabowo Presiden, tapi Prabowo Presiden Gerindra menang. Kenapa? Karena kalau kita analisis ya data perolehan suara Partai Gerindra itu mendekati separuh dari suara Pak Prabowo. Artinya kan ketokohan Prabowo Subianto itu lebih besar daripada Partai Gerindra. Inilah yang ingin dideliver oleh Pak Prabowo, bahwa kita harus menjadi partai yang kuat. Karena sampai kapan sih partai itu bergantung kepada ketokohan seorang figur? Ini yang ketika beliau banyak di netizen sering misalnya di Instagram atau di Twitter, Pak Prabowo kenapa tidak menyiapkan generasi yang lebih muda? Beliau pernah di depan kami semua ini, semua kader itu. Prabowo boleh tua, tapi Prabowo muda siap meneruskan perjuangan Partai Gerindra ini. Artinya Partai Gerindra menyiapkan anak-anak muda pada posisi penting. Nah, ini yang menurut saya itu juga sudah tercermin dalam struktur kepengurusan partai di semua tingkatan, semua level. Iya, semua level, termasuk Jawa Timur. Menurut saya bagi kami Partai Gerindra, figur Pak Prabowo masih sangat-sangat kita butuhkan, sangat penting ya. Dan kita justru ingin mendekatkan elektabilitas Partai Gerindra itu jangan jomplang dengan Pak Prabowo. Faktanya begini misalnya. Artinya kalau sebelumnya suara partai yang dideliver oleh nama besar Pak Prabowo itu mendekati separuh ya dari separuh. Ya mungkin di 2024 bisa lebih. Kita 2019 lah ya. Di Jawa Timur Pak Prabowo kan angkanya sekitar 40%. Ya. Kita bahkan 20% pun nggak nyampe. Kita tuh sekitar 13-14%. Artinya kan kemana terus yang 22% itu yang mau kita cari. Tapi sudah ketemu tidak yang 22%? Sedang dalam proses pencarian. Sudah ketemu lah. Mana ini gitu. Jadi ketokohan beliau itu memang ya lintas partai, karena ya saya kira karena banyak faktor lah ya, faktor nasionalisme, patriotisme, kemudian track record sebagai orang yang dikatakan oleh Gus Dur sebagai orang yang paling ikhlas di negeri ini ya Prabowo kan gitu. Ya, Gus, menarik ini berhubung karena jenengan sudah menyinggung Gus Dur ini, apalagi ini kan elektabilitasnya Pak Prabowo di survei terbaru ini kan nomor 2 ya, kan seperti itu. Nomor 1 biasanya kan Pak Ganjar. Ini kan 3 besar itu kan Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan kan seperti itu. Nah, tadi karena Gus Dur sudah disinggung, saya teringat ya, Gus Dur itu pernah
apakah ini namanya menerawang atau meramal bahwa Pak Prabowo itu akan menjadi pemimpin negeri ya, tidak menyebut presiden, pemimpin negeri di usia senja. Nah, beliau ini kayaknya usianya sudah 71 atau 72. Tahun ini 72. Tahun ini 72. Ini kan sudah masuk kategori usia ya senja lah. Gimana kalau menurut Gus Sadat ini terkait dengan ramalan atau terawangan Gus Dur terhadap personalitinya Pak Prabowo tersebut? Saya termasuk orang NU yang percaya pada kewalian Gus Dur. Itu bagi kami adalah spirit ya. Spirit ya. Suatu spirit ya, motivasi ya, apa namanya? Ya bukan sekedar harapan ya. Menurut saya yang disampaikan oleh Gus Dur juga bukan sekedar ngomong ya, tetapi karena pengetahuan beliau, karena sebenarnya antara Pak Prabowo dengan Gus Dur itu dekat bukan beliau berdua, sudah dekat sejak orang tuanya, kakeknya. Jadi memang Hasim ya. Jadi eyangnya Pak Prabowo itu namanya Pak Margono Djoyohadikusumo, itu pendiri Bank BRI itu ya. Pendiri Bank BNI, dulu kan pernah menjadi di masa-masa awal kemerdekaan menjadi pejabat tinggi. Sedangkan ayahnya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim, juga menjadi menteri pada masa itu kan. Dan rumah beliau itu berdekatan di Matraman situ itu. Sehingga Prabowo kecil itu atau Gus Dur kecil waktu itu sering main sepak bola terus makan di rumahnya eyangnya Pak Prabowo. Bahkan saya dapat cerita dari Gus Solah ini humanis ya. Ibunya Gus Dur, Bunyai Solihah itu sangat dekat dengan eyangnya Pak Prabowo, istrinya Pak Margono. Ya karena memang tetanggaan, namanya ibu-ibu ya saling berbagi makanan. Gus Solah pernah cerita bahkan menjelang eyangnya Pak Prabowo itu, eyang putrinya Pak Prabowo meninggal, itu yang mentalkin itu Bunyai Solihah, ibunya Gus Dur. Bahkan wasiatnya yang memandikan jenazah beliau juga ibunya Gus Dur. Jadi dekat dari dulu gitu loh, sehingga mungkin ya Gus Dur kemudian dengan Pak Prabowo dianggap sudah ada riwayatnya sebelumnya. Yang ini untold story ya. Ini nggak ada di buku. Saya dari sumber yang kompeten kan, almarhum Gus. Sanadnya jelas. Sanadnya jelas ya. Pak Prabowo bahkan sering berbagi makanan gitu. Gus Dur itu kalau main sepak bola, soalnya sepak bola Gus Dur. Ya, betul. Dia di halaman rumahnya Pak Margono. Pak Margono, eyangnya Pak Prabowo. Sehingga itu saya dengar cerita ketika Pak Prabowo berkunjung ke Tebu Ireng ya, waktu takziah, juga pernah ziarah juga ke makam Gus Dur, makam Mbah Hasyim, makam Kiai Wahid. Beliau dalam jamuan makan tuh saling bercerita masa lalunya lah kira-kira. Tadi saya juga terkejut, ternyata di ruang tamu utama kantor Gerindra Jawa Timur ini ada gambarnya Pak Prabowo yang dengan Gus Dur ya, disandingkan dengan Gus Dur ya. Jadi itu lukisan yang dipamerkan pada saat pameran itu Mbak Gayatri itu loh, di Balai Pemuda kalau nggak salah. Lalu saya diinfo oleh Kiai Ali Mas Khan, Mas itu ada lukisannya Gus Dur sama Pak Prabowo itu. Zaman sebelum dibeli orang lain, beli aja, tak beli akhirnya gitu. Menurut saya itu menggambarkan banyak hal lah, lukisan itu sudah terbicara. Artinya tadi sinyal bahwa ramalan Gus Dur itu sudah Gus Sadat lihat tidak bahwa Pak Prabowo akan menjadi pemimpin negeri ini di usia senja? Saya mengikuti agenda beliau bertemu dengan masyarakat ya, ke beberapa tempat, dan secara kasat mata saya melihat betapa besar antusiasme masyarakat bertemu dengan beliau, dan saya lihat di balik itu ada harapan besar bahwa Pak Prabowo diharapkan untuk menjadi pemimpin mereka, dan saya hakul yakin ya Pilpres yang akan datang Pak Prabowo akan menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Artinya untuk bisa menjadi pemimpin kan harus diusung. Nah, di beberapa bulan terakhir ini kan Gerindra dengan PKB kan menjalin komunikasi intensif, bahkan mau membentuk semacam sekber kan, seperti itu. Gimana ini kan? Dalam suatu kesempatan ketika bertemu dengan para kiai di Surabaya, Pak Prabowo memang ditanya oleh kiai-kiai soal
di mana dalam kaitan pilpres yang akan datang itu dengan keluarga besar Nahdliyin, gitu kan. Dan beliau mengatakan bahwa saya sebagai ketua umum Partai Gerindra sudah menjalin kerjasama politik dengan PKB, dan bagi saya itu satu komitmen yang tidak mungkin akan saya cidrai. Dan beliau mengatakan bahwa PKB ini kan alatnya NU. Lah NU ini kan sami'na wa ta'na kepada para kiai. Jadi siapapun yang nantinya akan diusung oleh para kiai ini ya, yang merepresentasikan NU, ya saya tutup mata gitu. Saya dekat dengan kiai-kiai bukan sekarang saja gitu kan. Sejak saya masih aktif di militer, masih pangkat mayor, saya sudah sowan kepada beliau, menyebutkan nama-nama kiai. Jadi misalnya, dan ini sudah beliau sampaikan dan dianggap spiritualnya ya. Dan dilakukan misalnya di Jakarta ada sekber yang diresmikan pekan lalu. Lalu saya dengan teman-teman PKB Jawa Timur juga sudah menjalin komunikasi. Pekan lalu kita ketemu di sini, kita ngobrol, kita siapin tempat sambil nyari hari baik. Gus, ini selalu ya, beberapa hampir semua partai lah dia mana gitu. Ketika ada musim pemilu, itu salah satu strategi yang dipakai oleh partai politik itu agar bisa mendulang suara besar ya, dari para pemilih, dari masyarakat ya, dari konstituen, itu kan dengan mencalonkan sejumlah tokoh masyarakat, public figure, ya, artis, ya, selebritis dan seterusnya untuk diusung ya sebagai calon, baik untuk berlaga di panggung pileg maupun ada yang beberapa pilkada kan seperti itu. Nah, di pemilu 2024 ya, apakah cara ini ya masih efektif? Bagaimana Partai Gerindra Jatim melihat? Ya, fenomena mengusung figur populer dalam pentas politik itu kan tidak hanya terjadi di Indonesia. Ya. Di banyak tempat juga ada kan. Nah, kita tahu Presiden Amerika juga pernah yang mantan bintang film kan gitu kan. Ya. Ronald Reagan kan waktu itu ya. Lalu ada juga di beberapa tempat Filipina, Pakistan itu malah mantan ini atlet kriket ya, Imran Khan. Saya kira pada akhirnya kan orang tidak melihat keartisannya atau ketokohan sebagai figur non politik, tapi kompetensi. Pada akhirnya menurut saya kompetensi. Kompetensilah yang menentukan seseorang itu akan mendapatkan tempat dalam pentas politik Indonesia atau tidak. Dan integritas. Nah, saya termasuk orang yang tidak terlalu membuat highlighting terhadap tokoh-tokoh artis. Tetapi saya melihat banyak sebenarnya figur-figur populer yang dia artis, tapi dia punya mindset politik, punya intelektualitas. Siapa misalnya yang meragukan kapasitas Ahmad Dhani misalnya? Dia tokoh, dia penyanyi ya, dia punya band yang sangat terkenal ya. Dhani punya awareness ya, punya mindset politik yang, menurut saya kalau dia terjun ke politik, dia tidak hanya mengandalkan keartisannya saja, tetapi pada dasarnya dia juga punya pandangan-pandangan politik yang bisa diterima oleh publik. Dan juga kan kita tahu lah, tanpa menyebut nama partainya, kita tahu kan partai-partai yang mengusung banyak artis setiap pemilu juga ya gitu-gitu aja. Apakah dia eksis, tapi kan ya begitulah ya, artinya kan ya peran-perannya juga tidak terlalu signifikan kan gitu kan. Kalau hanya mengandalkan popularitas saja tapi tanpa kompetensi. Di Partai Gerindra juga banyak. Ada orang yang backgroundnya itu
artis ya, ada Rahel Mariam, betul. ada Jamal Mirdad. Ya. Jadi artinya ya sebagai figur kita, partai ini kan terbuka untuk siapapun gitu ya. Tetapi pada akhirnya karena politik itu adalah seni kita merebut hati rakyat ya, meyakinkan rakyat, kemampuan kita untuk membuat mereka percaya bahwa kita ini bisa membuat nasib mereka lebih baik ya. Saya kira itu kan tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor popularitasnya saja, tapi kompetensi dan integritas menurut saya. Artinya syarat lain juga harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi. Tidak cukup hanya modal populer Ya, kan saja kan. betul. Betul. Ya. Gus, baru-baru ini itu kan komentar bahkan viral ya, bahwa presiden itu harus dari Jawa. Wong Jawa, nah, seperti itu. Ya ini nggak salah-salah amat, karena sepanjang negara kita Republik Indonesia ini berdiri kan dari 7 presiden kita sampai saat ini, kan 6 ini kan dari Jawa. Bagaimana Gus Sadat ya, Partai Gerindra Jatim lah dalam hal ini memandang soal bahwa presiden itu harus dari Jawa, Wong Jawa kan seperti itu. Nah, terus apakah benar ya pemilih di Jawa Timur yang sekarang mungkin jumlahnya sudah 39 juta lebih ya? Iya. 39 juta penduduknya itu. Penduduknya ya, pemilihnya kan 30-an juta kan seperti itu, masih memandang penting soal apa istilahnya ya, kesukuan tersebut etnis, ya, bahwa etnis tersebut, bahwa presiden Indonesia itu harus dari Jawa. Pripun Gus? Saya rasa begini, itu kan sesuatu yang sudah dicoba dibongkar kan oleh founding fathers kita kan. Betul. Ke konstitusi yang disepakati bersama sebagai suatu konsensus itu oleh tokoh-tokoh bangsa yang berasal dari mana-mana ya, dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Madura, segala macam. Itu kan sebenarnya menggambarkan bahwa primordialisme itu tidak mendapatkan tempat ya di negara kita ini. Salah satu yang benar-benar menjadi suatu gambaran yang utuh itu memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itu kan gambaran yang sangat penting itu. Kalau kita ngomong soal populasi, mestinya kan ya bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan gitu kan ya. Tapi ini kan bahasa Indonesia yang berbasis pada di Riau gitu kan, di Sumatera yang bahasa Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Kemudian juga bentuk negara segala macam itu sudah menggambarkan bahwa founding fathers kita, tokoh-tokoh pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang punya pikiran maju ya, yang sudah melampaui zamannya ya. Tetapi memang ada budaya, kultur, cara pandang di antara negara kita ini yang memang mungkin karena tradisi yang begitu panjang ya, dari tradisi Hindu, Buddha kan macam-macam kan ya, termasuk mistisisme Islam ya. Ketika Islam datang lalu melakukan akulturasi dengan pandangan-pandangan mistik Jawa ketika itu, lalu ketemulah sehingga ada yang punya pandangan-pandangan seperti itu. Ya kalau mau nyapres ya kampanye kan, bukan ke gunung mana, Gunung Kawi. Kan gitu kan. Kalau mau terpilih jadi anggota DPRD ya kampanye dong, datangi pemilih, bukan sampaikan visi misi, yakinkan mereka, pemilih, jangan semedi di barang tritis. Tetapi kan kita nggak bisa menghindari bahwa itu kan pandangan ya, pandangan-pandangan yang menurut saya tidak akan terlalu mendapatkan tempat ya, apalagi di tengah-tengah modernitas seperti sekarang, bahwa pada akhirnya kan era sekarang kompetensi ya, kolaborasi. Sekarang sudah mulai beberapa kampanye-kampanye yang dilakukan oleh tokoh-tokoh, bahkan tokoh-tokoh agama kita, bukan cuma tokoh-tokoh politik, itu kan sudah anti politik identitas. Artinya
Jangankan soal etnisitas, identitas ideologi saja kan diinginkan untuk tidak sebagai alat politik kan? Kenapa? Karena kita sudah sepakat terhadap kebinekaan, sepakat terhadap pluralitas, dan itu tidak ujuk-ujuk ya, itu lahir lewat suatu perdebatan yang panjang di BPUPKI kan, mulai bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Sehingga kalau bukan kita, masa tembok primordialisme, tembok identitas yang sudah dicoba dirobohkan oleh para pendiri bangsa kita ini, masa mau kita bangun kembali kan gitu kan ya. Misalnya itu sesuatu yang ya nggak masuk akal lah misalnya itu. Gus Sadat, terima kasih ini atas waktunya terkait bagaimana Partai Gerindra menyongsong pesta demokrasi pemilu 2024. Iya. Matur suwun, Gus Sadat. Matur nuwun. Jangan kapok ya kesini lagi. Tribuners, demikian tadi wawancara eksklusif saya dengan Bapak Anwar Sadat, Ketua Partai Gerindra Jawa Timur. Kita bertemu di wawancara eksklusif lainnya dengan para tokoh politik di Jawa Timur maupun di nasional. Terima kasih. Saya Mujib Anwar, manajer editor sekaligus penanggung jawab Tribun Jatim, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.